Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang teori kritis antropologi. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dewi Andrea. Saya Indria Nindya Riptasari. saya Muhammad Zulfikar, saya Adi Dharma Prasetya. Saya Cahyatul Maisono. Saya Rafika Fulbinur Azizah. Pendahuluan. Teori kritis adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu sosial dan humaniora. Sejarah teori kritis. Menurut istilah, teori kritis memiliki dua makna dengan asal-usul dan sejarah yang berbeda. Pertama berasal dari sosiologi dan yang kedua berasal dari kritik sastra, di mana digunakan dan diterapkan sebagai istilah umum untuk menggambarkan teori yang didasarkan atas kritik. Dengan demikian, teori Max Horkheimer menggambarkan teori kritis adalah sejauh berusaha untuk membebaskan manusia dari keadaan yang memperbudak mereka. Tokoh-tokoh teori kritis. Dalam filsafat, istilah teori kritis menggambarkan filosofi neo-Marxis dari Frankfurt School yang dikembangkan di Jerman pada tahun 1930-an. Teori Frankfurt menarik tentang metode kritis, Karl Marx dan Sigmund Freud. Teori kritis menyatakan bahwa ideologi adalah kendala utama untuk pembebasan manusia. Teori kritis didirikan sebagai sebuah sekolah pemikiran terutama oleh 5 tokoh teori mazhab Frankfurt, yaitu Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, dan Erich Fromm. Teori kontemporer kritis telah bertambah dipengaruhi oleh George Lucas dan Antonio Gramsci, serta generasi kedua sarjana mazhab Frankfurt, terutama Jürgen Habermas. Dalam karya Habermas, teori kritis melampaui akar teoritis dalam idealisme Jerman dan berkembang lebih dekat dengan pragmatisme Amerika. Kepedulian terhadap dasar supranatural sosial adalah salah satu yang tersisa dari konsep filsafat Marxis di banyak teori krisis kontemporer. Oke, jadi teori kritis bisa didefinisikan dengan nama intelektual Marxis karena kecenderungan mereka yang mengecam beberapa konsep Marxis dan untuk menggabungkan antara Marxian, sosiologis maupun filosofis lainnya yang bisa menimbulkan revisionisme oleh para klasik, ortodoks, analisis Marxis ataupun filsuf Marxis-Leninis lainnya. Dan menurut Martin Joy bahwa generasi pertama teori kritis untuk mendapatkan pemahaman yang jelas yaitu dengan cara mereka tidak diperbolehkan untuk mempromosikan ideologis tertentu maupun filsuf tertentu, tetapi bisa untuk mengganggu sistem lain. Pemaknaan ini dinamakan dengan mengungkap definisi dari gagasan-gagasan ideal tersebut dalam bentuk saintisme, kapitalisme, industri, kebudayaan, dan institusi borjuis. Istilah teori kritis pertama kali ditemukan Max Horkheimer pada tahun 30-an. Awalnya teori kritis berarti pemaknaan kembali gagasan-gagasan ideal modernitas berkaitan dengan nalar dan kebebasan. Untuk memahami pendekatan teori kritis tidak bisa harus menempatkannya dalam konteks idealisme Jerman dan kelanjutannya. Karl Marx dan generasinya menganggap Hegel sebagai orang terakhir dalam tradisi besar pemikiran filosofis yang mampu mengamankan pengetahuan tentang manusia dan sejarah. Namun karena beberapa hal pemikiran Marx mampu menggantikan filsafat teoritis Hegel. Menurut Marx, hal ini terjadi karena Marx menjadikan filsafat sebagai sesuatu yang praktis, yakni menjadikannya sebagai cara berpikir, kerangka pikir masyarakat, dan mewujudkan idealitasnya dengan
menjadikan nalar sebagai sesuatu yang sosial dan menyejarai skeptisme historis dan muncul untuk merelatifkan lain-lain filosofis tentang norma dan nalar menjadi ragam sejarah dan budaya forma-forma kehidupan. Dan dapat diartikan sebagai teori yang menggunakan metode reflektif dengan melakukan kritik secara terus-menerus terhadap tatanan atau institusi sosial, politik, dan ekonomi yang ada. Teori kritis menolak skeptisisme dengan tetap mengaitkan antara nalar dan kehidupan sosial. Dengan demikian, teori kritis menghubungkan ilmu sosial yang bersifat empiris dan interpretatif dengan lain-lain tentang normatif kebenaran, moralitas, dan keadilan yang secara tradisional merupakan bahasan filsafat. Dengan tetap mempertahankan penekanan terhadap normalitas, dalam tradisi filsafat teori kritis mendasarkan cara bacanya dalam konteks jenis penelitian sosial empiris tertentu, yang digunakan untuk memahami klaim normatif itu dalam konteks kekinian. Hubungan teori kritis dengan antropologi adalah sebagaimana halnya sosiologi pengetahuan, mencoba melihat sekaligus memahami dorongan-dorongan yang ada pada diri individu dan masyarakat serta korelasi pengetahuan dan kepentingan yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia. Kesimpulan dari teori kritis. Teori kritis merupakan teori sosial yang menekankan pada analisis kehidupan sosial secara menyeluruh. Dengan orientasi terciptanya transformasi sosial. Penerapan teori ini tidak mengarah kemana-mana, melainkan untuk mendorong adanya perubahan sosial di masyarakat. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.